Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Pawaka, mahasiswa Magister Pedagogi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning, tahun pelajaran 2024-2025. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya untuk mata kuliah Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, ketemu lagi kita hari ini lanjut belajar materi analisis data. Oke. Sebelum kita lanjut untuk mengulang pelajaran minggu lalu kita sudah mencoba menyelesaikan tugas di latihan, terus kalian membuat diagram. Ya, membuat diagram lingkaran berdasarkan data yang sudah kalian cari sebelumnya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke Microsoft Excel-nya, ada yang bisa jawab kira-kira membuat diagram lingkaran itu kalian kemarin buatnya manual, pakai alat bantu atau main bulat-bulat saja? Ada alat bantu, kalau ada kelas yang pakai alat bantu bus turbo, ada yang pakai alat bantu koin dan jangka. Kalau kalian koin. Oke. Kira-kira membuat diagram lingkaran dengan koin itu susah nggak? Kalau membuat diagramnya mungkin gampang, kan tinggal cetak koinnya. Tapi untuk menganalisis 30% itu berapa besarnya? Bagaimana meyakinkan bahwa pembagian diagramnya itu sama? Oke. Nah, kalau di Excel ketika kita sudah memiliki data mentahnya, misalnya yang suka pelajaran IPA itu ada 30%. Kemudian bahasa Indonesianya 40%. Lalu pelajaran bahasa Inggris sisanya ada 30%. Coba dimasukkan ke dalam atau buatkan diagram lingkaran. Kalau di Excel tinggal klik saja, nanti akan muncul kita juga bisa pilih warna dan desain diagramnya seperti apa. Oke? Nah, sebelum kita bekerja membuat diagram, menganalisis data, membuat atau bekerja di Excel-nya, terlebih dahulu kita harus paham apa saja yang ada di Microsoft Excel ini ketika kita buka aplikasinya. Seperti ini ya. Nah, ketika kita buka pertama kali Excel itu, pada bagian atas ada tulisan, diperhatikan anaknya, nanti akan ada LKPD. Book 2 Strip Excel. Nah, ini adalah book 2, ini nama dokumen. Ketika nanti kita menyimpan, kita simpan, misalnya kita beri nama latihan 2 atau mungkin latihan 5. Itu book 2-nya ini yang akan berubah. Excel ini adalah nama aplikasinya. Oke, paham? Lalu nih, ada strip, ada kotak dan silang. Ini adalah minimize, ini maximize, dan ini close. Minimize ini kita menutup, kalau kita klik tertutup ya. Oke. Kemudian kalau yang silang ketutup habis. Kalau kita belum menyimpan filenya, nanti dia akan bertanya apakah kamu mau menyimpan filenya. Lalu berikutnya, di baris berikut ada file, home, insert. Ini semua disebut dengan menu bar. Bar itu kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesianya artinya apa? Bar. Chandra? Betul. Baris. Jadi menu
bar baris menu. Oke. Kemudian ketika kita klik masing-masing menu bar ini, file, home, insert, itu akan muncul ribbon. Ini ribbon. Oke. Yang masing-masing ribbon ini memiliki fungsi tersendiri. Contoh, ini cut. Ini di home ya, di tab home-nya ada gambar gunting, itu cut. Ketika kita cut, kita potong, kita letakkan di tempat yang baru, yang lama hilang. Kalau kopi jadi 2, jadi 3. Kalau kopi itu menggandakan, kalau cut dipotong, diambilnya yang lama, ketika pindah ke tempat yang baru, yang lama hilang, dia pindah ke tempat baru. Jadi kita cut itu sama dengan memindah. Kalau kopi memperbanyak. Oke. Lalu ini A1. Ini disebut dengan name box. Apa itu name box? Kotak yang berisi nama sel yang sedang aktif. Nih, ada gambar apa? Ada box yang lebih tebal daripada yang lain. Kelihatan? Ini sel aktif atau sel yang dipilih. Mana sel yang dipilih akan muncul di sini. A3 muncul di name box A3. A itu menunjukkan kolom. Kolom itu ditandai dengan abjad A, B, C, D sampai Z. Nanti ketika sudah Z, A, B, A, C. Nanti setelah AZ, BA, BB, seperti itu dia. Oke. Baris ditandai dengan angka 1, 2, 3. Sampai berapa baris, Bu? Banyak. Oke. Berapa tuh? 1.048.576. Banyak. Jadi kalau muridnya bisa 10 kali berapa tahun tuh? 10 tahun. Karena murid kita kan ada 1.200 dalam setahun. Oke? Nah, kemudian ada formula bar. Ini kotak, namanya formula bar. Nih, FX, jadi kotak putih ini itu formula bar. Apa guna formula bar? Digunakan untuk menampilkan isi sel yang kita ketik. Perhatikan. Ibu ngetik Lestari di sel A1, muncul di formula bar. Sama? Jadi formula bar ini gunanya untuk menampilkan isi dari sel yang aktif yang kita ketikkan tadi. Oke. Lanjut, ini scroll bar. Scroll bar vertikal ini untuk menggeser layar ke atas ke bawah. Ini yang ke kiri kanan. Kan kadang-kadang kita kalau bekerja lebih dari sehalaman ini. Kalau cuma 21 baris, oke, cukup. Kalau seandainya ada 50 data, berarti ada 50 baris. Ya. Sheet. Nah, ini sheet lembar kerja. Ini bisa ditambah, tinggal mengklik ini. Itu gambaran tampilan layar Excel secara umum. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Jelas nggak? Ini diam jelas atau bingung? Setengahnya jelas, setengahnya bingung, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nah, untuk biar lebih paham, nanti Ibu bagikan lembaran kerja LKPD. Di situ satu kelompok, satu lembar kertas. Nanti dituliskan nama anggota kelompoknya. Tolong ditulis berdasarkan abjad. Gunakan pena berwarna merah. Kenapa warna merah, Bu? Biar kelihatan. Satu pena cukup satu meja, ya kan? Nah, di sini soalnya ada di bawah. Misalnya sel. Mana yang sel? Kalian garis pakai roll, lalu tuliskan di situ angkanya. Kalau sel nomor 1 tuliskan angka 1.
Kemudian formula bar, mana yang formula bar? Garis formula barnya itu buatkan angka 2. Seterusnya sampai 17. Bisa? Jadi buat nama di sini dan kelas. Diskusikan bersama. Kalau tidak ada yang kurang jelas, diskusi, nanti boleh bertanya. Sudah selesai kerjanya? Sudah. Kalau sudah selesai, bolehlah satu kelompok diwakili oleh satu orang untuk presentasi, boleh ditunjukkan di layar di depan. Hasil kerja yang kalian kerjakan itu, tapi yang acuannya adalah tampilan layar di depan. Oke, siapa yang mau tampil? Ningro? Ada beberapa bagian yang dapat kita pelajari pada kolom hal ini. Yang pertama adalah pada bagian buku ini kita dapat menyebutnya dengan dokumen name yang dapat dirubah sesuai dengan nama yang kita inginkan. Lalu selanjutnya terdapat formula bar yang dapat kita gunakan dan memiliki fungsi pada masing-masingnya. Selanjutnya terdapat maximis yang dapat mengecilkan kolom dan juga maximis yang dapat memaksimalkannya. Selanjutnya terdapat tombol close yang dapat menutup dokumen. Pada bagian selanjutnya terdapat select cell yang kita gunakan untuk menulis sesuatu pada sel tertentu. Terdapat range cell yang kita sebut saat menggunakan satu sel atau lebih. Lalu selanjutnya terdapat baris yang dapat disimbolkan dengan angka, lalu terdapat kolom yang dapat disimbolkan dengan huruf. Selanjutnya terdapat formula bar, lalu terdapat ribbon yang memiliki fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Selanjutnya terdapat cut yang biasanya digunakan untuk mengkat sesuatu lalu memindahkannya ke tempat yang lainnya. Lalu terdapat copy yang biasanya digunakan untuk mendouble ataupun melipat gandakan dokumen. Lalu yang terakhir terdapat scroll bar vertikal yang digunakan untuk menggeser ke bawah, ke atas ataupun ke bawah. Lalu selanjutnya terdapat scroll bar yang secara horizontal untuk menggeser ke arah kanan dan kiri. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, beri kelas dulu. Udah? Nah, setelah tadi dijelaskan oleh Ningrong, berarti materi kita hari ini untuk menganalisis atau memahami tampilan layar Microsoft Excel sudah selesai. Dianggap kalian semua sudah paham karena sudah diwakili oleh satu orang. Nah, sekarang ada pertanyaan? Cukup? Jelas? Nah, untuk minggu depan libur ya? Minggu depan libur. Nah, minggu depannya lagi di awal bulan Februari nanti kita akan mencoba memasukkan data, lalu dianalisis terlebih dahulu, nanti kemudian kita olah datanya, lalu nanti kita minta Excelnya menampilkan diagram, apakah itu berbentuk lingkaran atau mungkin diagram atau berbentuk batang. Oke, sampai di situ cukup. Oke. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam asik lah dulu.